Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilmitrul Salahuddin. Saya dari kelas Data Science Online Grup 1. Saya akan menjelaskan mengenai proyek capstone saya terkait data siswa aplikasi. Eh, Sekian, saya akan menjelaskan. Di mana saya saya menggunakan 10 kolom atau 10 field, di mana 9-nya itu ada field yang akan diisi dengan manual dan satunya field-nya itu akan diisi dengan generate atau otomatis. Mungkin bisa dilihat, dan NSN, nama, gender, nilai project 1, nilai project 2, project 3, nilai quiz 1, quiz 2, nilai UAS, dan nilai akhir. Di mana nilai akhir ini akan didapat dari hasil rata-rata dari nilai project 1 hingga UAS dibagi rata, dibagi 6. Oke, saya menggunakan data dummy 3 ini sebagai contoh. NSN akan diisi seperti ini, akan berbentuk string, namanya string, jadi juga string. Quiz 1 berbentuk data integer, 2 integer, 3 integer, quiz 1 integer, quiz 2 integer, UAS 3 integer, dan nilai ini dapat dari hasil project 1 sampai UAS. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai function yang saya pakai ada read, create, kemudian ada update, ada delete, dan juga menu utama atau calling menu utama. Di mana ini saya akan menu utamanya itu terdiri dari 5 exit, 5 list maaf, di mana nanti ada choice-nya bisa dipilih dan juga nih konfigurasinya untuk agar aplikasinya jalan dengan baik. Oke, selanjut saja saya ke function pertama yaitu read, di mana di read ini ada 3 list yang bisa kita pilih. Pertama bisa untuk pertama ada tempikan show data, nanti datanya akan keluar all data, di mana all data ini sebenarnya fungsinya sudah saya definisikan seperti berikut. Nanti dia akan dalam format tabel yang sudah saya eh, buat seperti bikin lupa seperti ini, dan juga nanti akan melooping sebanyak data yang ada untuk nanti ini keluar sebagai output. Nah, kemudian yang 2 ini nanti dia akan sesuai NISN atau kata kunci yang saya masukkan. Jadi 2 ini sudah saya definisikan fungsinya seperti berikut: unik data, di mana nanti apabila NISN-nya ada akan keluar hasilnya, dan bila tidak ada akan keluar notifikasi sebagai berikut: NISN tidak ada. Saya izinkan. Nah, ini dia berikut. Eh, Untuk melihat data, satu, mau melihat semua data, untuk semuanya, sudah. Kemudian melihat lagi, saya mau memanggil datanya yang si edit dengan kata kunci atau keywordnya 23456, 23456, keluar edit, sudah sesuai. Oke, saya kembali ke menu utama. Oke, kemudian itu dari function read. Kemudian ada function create. Saya menggunakan eh, yang pasti function while, function if else, di mana nanti ini ada 2 list, ada tambahkan report dan juga ke menu utama. Nanti apabila memilih nomor 1 akan telan programnya seperti berikut. Nanti diperlihatkan data dahulu semuanya. Nanti kita bisa memasukkan NISN. NISN ini harus berbentuk NISN numerik. Dia tidak numerik akan keluar notifikasi masukkan angka.
Nah, nanti dari NSN tersebut harus dicari tahu dulu apakah NSN-nya sudah ada dalam data apa belum. Bila bila sudah ada, akan keluar notifikasi NSN sudah digunakan dan masukkan NSN yang lainnya atau angka yang lainnya. Apabila belum ditemukan akan dimasukkan ke dalam eh, database dan kita akan lanjut ke iteratif selanjutnya, yaitu nama. Masukkan nama. Nama ini sendiri saya membuat function validasi, yaitu seperti berikut, di mana function hurufnya itu harus eh, alfabet yang pastinya ya. Kemudian setelah itu saya masukkan ke gender. Gender sendiri kurang lebih sama. Dia harus string yang mengandung huruf L atau P. Karena L itu untuk laki-laki, P itu perempuan. Selanjutnya adalah eh, nilai project 1, di mana setelah saya masukkan akan tervalidasi dahulu oleh function validasi nilai. Ini menggunakan if, di mana angka tersebut harus digit. Apabila tidak digit, tidak bisa masuk. Setelah angka tersebut digit, akan dinilai bahwa apakah angka tersebut di antara 0 sampai 100, karena range penilaian dari database ini ada 0 hingga 100. Kurang lebih sama dengan yang nilai project lainnya. Project 2 kurang lebih sama, project 3 sama, quiz 1 sama, quiz 2 sama, UAS pun sama. Dan yang nilai akhir saya bikin generatnya seperti berikut, di mana nilai project 1 tambah project 2, project 3 tambah project quiz 1 tambah quiz 2 dan UAS dibagi 6. Dan tidak lupa saya memasukkan untuk variable save, di mana nanti kalau save memilih angka Y, memilih huruf Y akan database yang tadi saya masukkan akan tersimpan dalam database. Dan juga nanti ada pilihan untuk kembali ke main menu. Oke, saya izinkan. Ini saya tambahkan dahulu, tambahkan report. Saya coba masukkan yang sudah ada di dalam database. Dan ternyata sudah ada. Eh, saya saya masukkan database yang lainnya agar bisa selanjutnya. Saya masukkan nama Dami Tito, laki-laki. Projectnya 656, project kedua ya 65, 78, 98, 99, 87, simpan data, iya. Data berhasil tersimpan. Di menu utama, melihat data, data. Nah, bisa dilihat datanya sudah saya simpan dengan baik, dan juga ada hasil generatnya. Oke, itu eh, dari fungsi ini. Saya lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi update, di mana update ini awalnya ada 2 pilihan. Nanti dari pilihan ini yang pertama, yang apabila dipilih fungsi list pertama, akan keluar pilihan seperti ini. Bisa pilih salah satu. Kalau nama siswa nanti yang diganti hanya nama siswa, gender akan ganti hanya gender. Kemudian apabila nilai project akan diganti nilai project saja. Begitu seterusnya hingga nanti ada semua data itu mengganti semua datanya. Nanti juga ada tampilan perubahan, hanya perubahan yang ada. Kemudian bisa simpan perubahannya dan nanti juga bisa kembali ke menu.
kurang lebih sama ya kayak tadi, if harus validasi dulu apakah update-nya ini sudah sesuai, dengan apa sudah, dia ini udah alfabet apa belum, begitu gender juga apakah, dalam bentuk L atau P, ini juga, apakah ini integer atau numerik, eee, itu kurang lebih sama. Quiz 1 juga nih nanti nih harus integer, numerik, quiz 2 juga, UAS juga. Nanti ini, ini adalah update pilihannya. Kemudian ini akan ada tampilkan perubahan, di mana nanti perubahan ini langsung untuk update nilai akhir akan terupdate dan juga akan keluar semua datanya. Data data yang berubah. Ini, pilihan sebenarnya disimpan datanya, jadi kurang lebih seperti sama yang tadi, yang pada di function tambahkan data. Kemudian nanti apabila tidak disimpan ya akan keluar notifikasi tidak disimpan. Kemudian nanti juga ada, eee, list yang balik ke menu menu utama. Ini juga apabila, NSN-nya tidak ketemu di awal tadi, akan keluar, NS tidak ada dan sehingga tidak bisa diubah. Oke, saya lanjutkan, tadi ubah datanya. Saya akan ubah datanya si Hilmi. Jadi saya ingin mengubahnya. Saya ubah nama saja menjadi Soleh. Aplikasi perubahan. Nah, ini nilainya semua perubahan. Saya simpan. Akan ada konfirmasi lagi sekali lagi. Saya ke menu utama, melihat resume data. Nah, sudah ganti namanya Soleh. Kemudian saya ingin mengubah semua datanya. Ubah data, tapi mengubah data yang terakhir, data Tito, menjadi data seorang wanita. Konfirmasi ya. Mengubah semua data 9. Saya menjadi namanya jadi Yayu, gendernya perempuan, nilainya lebih tinggi. Nah, itu dia. Kita lihat perubahannya di mana. Nah, itu dia. Langsung ada nih nilai akhirnya. Muncul langsung tergenerate. Saya simpan ya. Konfirmasi lagi. Menu utama. Itu dia. Itu dia dari update. Kemudian selanjutnya function delete. Nanti setelahkan ada dua pilihan, hapus report data dan kembali ke menu utama. Apabila hapus report data siswa, nanti dia memunculkan semua data, pilih data yang mau dihapus dari NSN. NSN harus berbentuk numerik ya pastinya. Kemudian bila false, ini baseline-nya, variable baseline. Kemudian for is enumerate itu adalah function yang ya untuk interaktif secara otomatis dan dia biasanya emang nempel bersama for agar running-nya itu lebih lebih bersih. Ini dia, apabila diketemukan, ditanya dulu apakah mau dihapus, yes. Bila yes, sudah hapus satu baris data tersebut dari database. Karena nanti akan ada notifikasi, data telah dihapus. Apabila no akan langsung balik, dan apabila, pilihannya salah, tidak yes atau no, nanti,
keluar notifikasi pilih pilihan yang benar. Apabila NSN tidak ada, akan keluar pilihan data NSN tidak ada. Oke, saya coba run. Pakai mungkin salah satu yang bisa saya coba adalah menghapus edit. Hapus, tapi ini menghapusnya. Data terhapus. Coba kita cek lagi. Lihat upload. Nah, data edit sudah terhapus. Berarti pengasihan data ini telah berhasil. Bisa kembali ke exit. Nah, database aplikasi ini sudah keluar dari database ini. Mungkin ini saja dari saya terkait terkait aplikasi database nilai siswa. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.